Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asraral Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian Masjid Nurul Iman Pajajaran ya, pengajar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya itu kalau ditanya istri ya sama seperti tadi malam, Pak besok pagi ada jadwal pengajian, ada. Di mana nggak tahu, pokoknya itu yang paling jauh dari Sukarame itu daerah apa itu, saya bilang itu. Saya itu udah berapa tahun ngisi pengajian di sini ini. Tapi saya nggak apal, nggak tahu ini nama desa ini apa nih. Sampai tadi saya pikir pengajaran, tapi yang benar, yang tadi saya ngomong apa? Jajaran, pengajaran. Saya bilang kalau ditanya pokoknya itu yang di belakang pom bensin, belakang hotel itu, daerah situ itulah masjidnya, itu masuk gang, saya bilang kan itu. Jadi pengajaran. Mudah-mudahan setelah ini saya hafal, kalau ditanya istri tahu paling tidak. Tapi istri saya itu kalau saya jawab pengajaran, kayaknya dia nggak tahu juga daerah mana itu Pak. Karena saya sama istri sama-sama bukan orang sini Bapak Ibu sekalian. Saya ini aslinya orang Cirebon, istri itu orang Bekasi. Kalaupun saya bilang pengajaran, kayaknya dia daerah mana itu Pak, mesti dia nggak tahu juga. Pokoknya yang jauh itulah. Ya, saya bilang. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dalam kajian tafsir Al-Quran, pembahasan pada tahun yang lalu, Desember ya Pak Haji ya. Saya datang masuk ya Desember itu ya. Pada pembahasan yang lalu kita alhamdulillah di surat Asy-Syu'ara yang kita bahas di Masjid Nurul Iman ini, kita sudah sampai dalam catatan saya sampai dengan pembahasan ayat yang ke-200. Pagi hari ini kita akan melanjutkan yang tersisa dari ayat-ayat dalam surat Asy-Syu'ara, walaupun tinggal sedikit tetapi sepertinya belum bisa juga kita selesaikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 201 dalam surat Asy-Syu'ara. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 201 dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzab al-alim. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman terhadap Al-Quran. Mereka tidak akan beriman dengan Al-Quran sampai mereka melihat azab yang pedih. Kurang lebih ini ayat 201 dalam surat Asy-Syu'ara. Bapak Ibu sekalian, la yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. Ya. Ini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam diri mereka bahwasanya mereka sampai akhir hayatnya itu tidak akan beriman kepada Al-Quran,
walaupun bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, walaupun bukti-bukti yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran itu sangat jelas disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak juga mau mengimani Al-Quran. Mereka baru mengimani Al-Quran ketika mereka sudah menyaksikan di hadapan mereka azab yang pedih. Tetapi keimanan, kita tahu keimanan ketika itu baru diungkapkan oleh seseorang, ketika azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengenai dirinya, maka tidaklah bermanfaat keimanan dari seseorang tersebut. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering kami katakan bahwasanya kita mudah-mudahan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengimani Al-Quran, ya. Keimanan ini terus ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Dengan sisa umur kita ini terus kita perbaiki kualitas keimanan kita terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ya, kita ini beriman dengan Al-Quran. Sering kami katakan Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan ya kita beriman Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah. Tidak cukup dengan hanya begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi kalau kita berharap Al-Quran akan memberikan syafaat, ya, semestinya harapan kita Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada kita itu harus dibarengi bukan saja dengan mengimani Al-Quran, tetapi ya, mendekatkan diri, terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, membacanya, ya Bapak Ibu sekalian, mau mendengarkannya, terus mau, ya seperti pagi hari ini kita mau mempelajarinya, ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan bagian dari kita mempelajari Al-Quran, hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, ini kan bagian dari keinginan kita untuk mengetahui kandungan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, ya. Kemudian apa yang kita baca dari Al-Quran, apa yang kita dengar dari Al-Quran, apa yang kita pelajari dari Al-Quran, kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan kebaikan, keberkahannya kepada kita, tidak saja di dunia tetapi juga nanti kelak di hari akhirat. Ayat 201 di sini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya semua manusia yang mengingkari Al-Quran sampai akhir hayat mereka di dunia, pada akhirnya mereka akan mengimani Al-Quran, tetapi terlambat sudah keimanan mereka terhadap Al-Quran, karena mereka baru mengimani Al-Quran ketika sudah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita baru mengimani Al-Quran ketika kita sudah berhadapan dengan azab Allah. Azab Allah baik itu di dunia, ya, maupun azab Allah nanti kelak di hari akhirat. La yu'minuna bihi, mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. La yusaddiquna bil Quran, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Ma'a zuhuri i'jazihi, padahal ya bukti-bukti yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran sangat jelas sekali. Ini di antara penjelasannya, ya, kurang
bukti apa bahwasanya Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah, Bapak Ibu sekalian? Ya, Allah sudah mempersilahkan untuk mencari kesalahan Al-Quran. Kalau tidak ada kesalahan Al-Quran, ya percayai Al-Quran itu bersumber dari Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersilahkan siapa saja yang tidak percaya dengan Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kalau mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dari Al-Quran, semestinya mereka percaya bahwasanya Al-Quran ini bersumber dari Allah Zat yang Maha Kuasa. Di samping masih banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, ya, tidak ada, di samping tidak ada yang salah, tidak ada yang bohong-bohong itu dalam Al-Quran. Apapun yang diceritakan oleh Al-Quran, fakta yang terjadi sesuai dengan apa yang dikisahkan, yang diceritakan oleh Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka percayai bahwasanya Al-Quran ini bersumber dari Zat yang Maha mengetahui, baik itu yang nyata maupun yang gaib. Yang menyampaikan Al-Quran juga orang yang tidak membaca, orang yang tidak menulis. Tetapi yang disampaikan kandungan dari Al-Quran, materi Al-Quran banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin ini bersumber kecuali ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengenal, ya, Zat yang Maha mengetahui. Tidak mungkin bersumber dari seorang manusia. Tapi mereka tidak juga mau mengimani Al-Quran. Mereka baru mengimani Al-Quran hatta yarawul adab al-alim, hatta yushahidu adab Allah al-mu'lim, sampai mereka menyaksikan di hadapan mereka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pedih. Fayu'minu haitsu la yanfa'ul iman. Mereka beriman tetapi saat itu tidaklah bermanfaat keberimanan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini, jangan sampai kita terlambat baru mengimani Al-Quran. Tuh. Pada akhirnya manusia semuanya akan beriman kepada Al-Quran. Pada akhirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya mereka semuanya beriman terhadap Al-Quran kalau kita baca ayat ini. Tapi ada yang keberimanan mereka ini bermanfaat dan diterima, ada yang keberimanan mereka ini tidak bermanfaat, sudah tidak lagi diterima karena sudah terlambat waktunya. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan hidup kan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan diuji kan kita, mau beriman apa enggak. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masanya nanti akan memperlihatkan kepada kita kebenaran. Siapa yang benar akan Allah perlihatkan, siapa yang salah akan Allah perlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak mungkin mengazab hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin mengazab kita manusia kecuali sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bukti kebenarannya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita alasan yang kuat kenapa Dia mengazab manusia. Bapak Ibu sekalian, la yu'minuna bihi hatta yarawul adabal alim fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kalau kita berbicara tentang azab Allah, ya Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia sebutlah, tidaklah azab itu datang melainkan azab itu datang secara baghtah. Baghtah itu apa? Faj'ah, sekonyong-konyong, ya, mendadak. Itu yang namanya baghtah itu, ya,
dan mereka tidak merasakan, dalam artian tidak mengetahui sebelumnya dengan kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau manusia sudah tahu akan ada adab Allah, kalau manusia sudah tahu akan datang adab Allah, Bapak Ibu sekalian, dia akan menyatakan keberimanan. Dia akan menyatakan keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang namanya azab itu datang ya secara tiba-tiba, baghtah itu ya, secara tiba-tiba, di saat mereka tidak menyadarinya, di saat mereka tidak mengetahuinya, maka azab Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada mereka di saat mereka tidak dalam posisi mempersiapkan diri atau siap untuk menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, azab Allah itu datang secara tiba-tiba ya. Tetapi bukan berarti sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti sebelumnya Allah tidak memberi peringatan. Nah, ini. Peringatan demi peringatan sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sebutlah dalam hal ini lewat lisan nabinya ya, lewat lisan para pemberi peringatan sudah disampaikan ya. Kemudian mereka tidak menerima atau pembangkangan itu diperlihatkan oleh mereka. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian Allah mendatangkan azab itu kepada mereka secara tiba-tiba ya. Azab itu datang kepada mereka di saat mereka lengah, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Fayatiyahum baghtatan ay fayatiyahum adzabullah faj'atan. Maka azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka secara tiba-tiba. Wahum la yash'urun la ya'lamuna bimaji'ihi. Mereka tidak mengetahui kaitan dengan kedatangan azab Allah. Wala yadrun, dan mereka tidak tidak mengetahuinya. Fayatiyahum baghtatan wahum la yash'urun. Mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini apalagi nanti di hari akhirat. Yang pasti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengadab manusia, itu karena manusia itu sudah melampaui batas. Tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengadab manusia di dunia ini, manusia itu sudah keterlaluan. Tapi kalau sekali melakukan salah, kemudian dia bersegera bertaubat, meminta ampun kepada Allah, Allah itu maha penerima taubat, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tidak ada juga dari kita ini yang tidak melakukan perbuatan salah, tidak ada juga dari kita yang melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau sampai manusia itu diazab oleh Allah di dunia, itu berarti kesalahan yang dilakukannya, perbuatan dosa maksiat yang dilakukannya itu sudah sering dia lakukan, sudah melampaui batas, berulang-ulang dia lakukan tanpa ada keinginan dalam dirinya untuk kembali ke jalan Allah, meminta ampun, meminta maaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan Allah dalam satu waktu, dalam satu saat, di saat dia tidak dalam posisi sadar, tidak dalam posisi siap, dalam posisi dia ketika dia tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepadanya dengan caranya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab manusia ada banyak cara yang bisa Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia? Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan adab kepadanya
ya secara tiba-tiba, ketika dia dalam posisi tidak sadar, ketika dia dalam posisi tidak siap, ketika dia dalam posisi lengah. Bapak Ibu sekalian, fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Karena Allah ini tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian, ketika mengazab manusia itu salah sasaran, salah mengazab itu, ya semestinya dia tidak diazab kemudian ternyata kok dia termasuk yang diazab, enggak mungkin. Ya, Allah Maha tahu siapa yang layak untuk diazab, siapa yang memang tidak layak untuk diazab. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan sedikit pun kezaliman terhadap kita manusia. Maka ketika Allah mengazabnya, karena memang dia sudah sangat layak, sudah sangat pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kalau kita masih sering melakukan perbuatan salah, kalau kita masih sering melakukan perbuatan dosa, masih sering melakukan perbuatan maksiat, ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita baru sadar ketika Allah sudah mengazab kita. Ya. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ya. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Ya. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Ketika azab itu datang kepada mereka, ya, mereka berkata, hal nahnu munzarun, apakah dimungkinkan azab ini untuk ditangguhkan dari kami? Fayaqulu hal nahnu munzarun. Bapak Ibu sekalian, kalau azab di dunia masih mungkin, dan itu pernah terjadi, itu tidak jadi, berkaitan dengan kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Itu pernah itu kan, nah, Allah sudah mengirimkan azab, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak jadi, ya, menurunkan azab itu atas kaumnya Nabi Yunus. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu cerita itu diabadikan juga dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi kalau azab di akhirat tidak mungkin itu untuk ditangguhkan, karena manusia tidak mungkin lagi untuk dikembalikan kepada alam dunia ketika manusia sudah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti kelak di alam akhirat. Ya. Kalau sudah di akhirat itu enggak mungkin lagi. Ketika kita minta untuk ditangguhkan, tidak mungkin permintaan ini, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu hal nahnu munzarun, yaqulu hina yufaji'uhumul adzab. Ketika azab itu datang secara tiba-tiba kepada mereka, tahassuran ala ma fatahum minal iman wa tamanniyan lil imhal. Ya. Dia baru nyadar, ya, atas ketidakberimanan yang ada dalam dirinya. Ada semacam rasa penyesalan dalam dirinya atas ketidakberimanannya. Dan adanya keinginan dalam dirinya untuk kalau saja bisa diundur ini azab ketika dia sudah berhadapan dengan azab Allah ini. Hal nahnu muakharun linu'mina wa nusaddiqa. Mungkinkah kita ini, ya, barang sebentar untuk diundur, ya, untuk diazab ini sampai kemudian kami beriman dan kami percaya. Bapak Ibu sekalian, ya, di antara keberimanan, pertaubatan manusia
itu tidak diterima oleh Allah, di antaranya ketika dia sudah berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu ujung-ujungnya juga beriman itu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Fir'aun kan ujung-ujungnya itu kan beriman. Tetapi dia baru menyatakan keberimanannya itu di saat sudah berhadapan dengan azab Allah. Kan itu ceritanya yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai kemudian Al-Qur'an ya mengabadikan jawaban Allah atas pernyataan keimanan Fir'aun, al-an, baru sekarang. Nah, sudah terlambat waktunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kata Allah, al-an faqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sebelum ini kamu selalu durhaka, sebelum ini kamu selalu membangkang, sebelum ini kamu selalu membuat kerusakan. Bolak-balik Nabi Musa sudah mengingatkan, bolak-balik Nabi Musa sudah memperlihatkan mukjizatnya, tapi tidak juga kunjung kamu ini mau beriman. Baru beriman ketika sudah berhadapan dengan azab Allah, ketika Allah menenggelamkannya di lautan. Ya, Allah jawab pernyataan keimanan Fir'aun dengan mengatakan baru sekarang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya belum juga pernah merasakan Bapak Ibu sekalian, tetapi katanya saya juga belum merasakan. Orang ketika sudah berhadapan dengan sakaratul maut itu luar biasa. Ya. Luar biasa ketika orang sudah berhadapan dengan sakaratul maut. Orang berhadapan dengan sakaratul maut, kalau dia orang baik, maka dia akan hadapi sakaratul maut itu dengan penuh ketenangan. Tetapi mohon maaf, orang yang dia tidak beriman kepada Allah, dia akan berhadapan dengan sakaratul maut itu dengan susah payah. Azab Allah itu sudah Allah perlihatkan kepadanya, ya, di detik-detik terakhir hidupnya ini di dunia. Maka ketika dia sudah berhadapan dengan sakaratul maut, dia baru nyadar. Dan dia mau beriman. Tetapi lagi-lagi, manusia ketika dia baru nyadar, ketika dia mau baru beriman, ketika dia minta untuk barang sebentar lah, ini ditunda kematiannya ini sehari 2 hari, ya, untuk dia mau beriman. Kalau dia belum beriman atau dia mau bertobat kepada Allah, maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini di dunia saja, tidaklah bermanfaat pernyataan keimanan, tidaklah bermanfaat pertaubatan seseorang ketika di dunia ini dia sudah berhadapan dengan yang namanya itu sakaratul maut. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu taubat terbuka lebar. Ya. Enggak dibatasin kita ini kapan mau tobat. Silakan saja bertobat. Allah itu Maha penerima taubat. Ya. Tapi ada waktu-waktu ketika pernyataan pertobatan keimanan itu sudah tidak lagi bisa Allah Subhanahu wa taala terima. Di antaranya itu adalah ketika seseorang dalam hadis itu, ya, sudah berhadapan dengan yang namanya sakaratul maut. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Dan memang ini sengaja Allah rahasiakan yang namanya sakaratul maut. Gak ada yang tahu kita ini. Ya. Makanya azab itu datang secara tiba-tiba. Ya, bisa jadi azab Allah itu sudah Allah perlihatkan kepada manusia dalam hidup ini, manusia yang tidak beriman kepadanya, manusia yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Itu di detik-detik terakhir dari hidupnya di dunia ini sudah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan. Atas ketidakberimanan dia kepada Allah, atas ketidakberimanan dia kepada Rasulnya,
atas ketidakberimanan dia dengan kitab sucinya. Ya, Allah perlihatkan itu adab ya di detik-detik terakhir hidup dia di dunia sebelum dia meninggalkan hidup di dunia ini. Dan itu akan terus berlanjut setelah dia meninggalkan kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya yang namanya azab ya, baik itu azab dalam artian azab yang membinasakan satu negeri atau satu komunitas, satu masyarakat, atau azab yang mengenai setiap individu manusia. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala datangkan itu azab itu ya kan? Ya. Secara tiba-tiba. Tidak ada yang mengetahui manusia ini. Ya. Kalau tahu manusia ini di akhir hayatnya dia akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan menyiapkan diri, akan menyadari itu. Ya. Tapi kalau kita mudah-mudahan bagian dari manusia-manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, kita beriman kepada Allah, dalam hidup ini kita tidak menyekutukan Allah, dalam hidup ini kita mengimani kenabian Nabi kita Nabi Muhammad, mengimani kitab suci yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya terus untuk menjadi manusia yang baik dalam hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita meninggalkan hidup dunia ini dengan husnul khatimah, dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi sakaratul maut pun Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Bukan di saat kita menghadapi sakaratul maut Allah perlihatkan adab dunia kepada kita. Makanya kan ada doa, mungkin kalau kita itu doa selamat. Orang mengatakannya itu doa selamat. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ya, apal enggak Bapak Ibu sekalian? Wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Rahmah. Ya Allah, beri kami taubat sebelum menghadapi kematian. Ya Allah, curahkan kepada kami rahmat-Mu ya ketika sedang menghadapi kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan ya, mudah-mudahan diampuni setelah kita ini menghadapi yang namanya kematian. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan semasa hidup kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni itu semua dosa-dosa kita itu. Ya, terus apalagi wa maghfiratan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu tuh. Karena memang katanya, saya karena belum menghadapi juga Bapak sekalian, ya kan? Ya, katanya manusia ketika menghadapi yang namanya sakaratul maut itu luar biasa. Menghadapi yang namanya malaikat siapa? Israil ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah enggak usah mempersiapkan diri menghadapi malaikat Israil itu ya, fitness apa kan, mempersiapkan diri dengan banyak melakukan amal soleh saja itu Bapak Ibu sekalian. Kalau amal soleh kita banyak, kita orang baik, insya Allah kita ini menghadapi yang namanya sakaratul maut ini dengan penuh ketenangan, kedamaian, penuh kemudahan, sebagaimana doa yang mungkin sering kita baca dalam keseharian kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ini dalam menghadapi yang namanya sakaratul maut. Ya Allah, lancarkan kami ini dalam menghadapi yang namanya sakaratul maut. Karena semua kita ini akan menghadapi yang namanya sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Ya, semuanya enggak ada. Sampai nabi pun semuanya menghadapi yang namanya kematian. Gak ada yang tidak menghadapi yang namanya kematian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat semuanya menghadapi kematian. Tapi jangan kemudian nanya Israil kapan matinya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya juga tidak bisa menjawab. Kadang-kadang ada yang bertanya itu, Pak, katanya semua selain Allah ini akan binasa.
kullu man 'alaiha fan, semua yang ada ini akan binasa. Wa yabqa wajhu, surat Ar-Rahman itu yang sering kita ya, Ustaz Pak Haji Rahman ya kan surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Ya, zat Allah yang kekal. Ya kan? Terus malaikat Israil kapan matinya Ustaz? Dan itu kan. Terus siapa yang nyabut nyawanya? Dan enggak usah nanya itu. Yang penting semuanya ini akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Fayaqulu hal nahnu mundarun. Mereka berkata, mungkinkah kami ini diundur barang sebentar? Ya kan? Fayaqulu hal nahnu mundarun. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengundur mereka ketika azab itu sudah Allah tentukan peruntukannya untuk mereka. Maka mengomentari ya permintaan mereka yang memang layak untuk diazab oleh Allah, mengomentari mereka yang minta untuk ditunda azab itu atas mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat 204 berfirman, afa bi'adzabina yasta'jilun. Bukankah sebelum ini mereka ini meminta azab kami untuk disegerakan? Afara'aita immatta'nahum sinin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan kepada mereka hidup bertahun-tahun sebelum ini? Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah berfirman, afa bi'adzabina yasta'jilun, afara'aita immatta'nahum sinin. Ya, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Maka ketika apa yang diancamkan kepada mereka itu datang kepada mereka, apa yang dijanjikan kepada mereka itu lewat lisan Rasul, ya, itu datang kepada mereka. Apa yang dijanjikan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang kepada mereka, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Ya sudah, tidaklah bermanfaat bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang selama ini mereka nikmati selama mereka hidup di dunia. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bisa menyelamatkan kita bukanlah materi banyak, ya, bukan pula kedudukan, status sosial, bukan, tetapi amal-amal soleh amal soleh. Ya. Kan sering kita diingatkan itu ya Bapak Ibu sekalian, ya, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala itu ya iman, amal soleh. Itu bekalnya sekalian. Bekal kita menghadapi Allah, dan semua kita ini kan akan menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan milik Allah dan semua kita ini akan kembali kepada Allah, ya. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ini ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Bekalnya itu adalah ya iman, amal soleh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebagaimana di ayat 207 juga Allah katakan di sini, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Kenikmatan yang selama ini mereka nikmati, ya, itu tidaklah memberikan manfaat apa-apa bagi mereka. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Ya, kaifa yasta'jilul 'adzab haula'il musyrikun, ya, wa haluhum 'inda nuzulil 'adzab annahum yatlubuna al-imhal. Ini maksud dari ayat ini, afa bi'adzabina yasta'jilun. Orang-orang musyrik, Bapak Ibu sekalian, kerap kali ketika Rasulullah SAW mengancam mereka atas ketidakberimanan mereka itu dengan azab Allah yang pedih, kerap kali mereka ini melecehkan Rasul dengan balik menantang supaya azab itu dipercepat datangnya kepada mereka.
Maka Allah berfirman di sini, afa bi'adzabina yasta'jilun. Ya, mereka dulu minta azab itu dipercepat, maka ketika azab itu sudah datang kepada mereka, sekarang mereka minta supaya diundur azab itu dari mereka. Itu afa bi'adzabina yasta'jilun. Bagaimana dulu mereka dengan penuh kesombongannya minta, bahkan menantang supaya adab itu disegerakan atas mereka. Lah sekarang ketika adab itu datang, benar datang kepada mereka, mereka minta supaya adab itu diundur dari mereka. Ya. Bukankah dulu mereka minta adab itu untuk disegerakan? Bapak Ibu sekalian, afa bi'adzabina yasta'jilun. Dan kita baca kan ya, banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, Nabi kita sering mengingatkan mereka, ya, dan bolak-balik mereka menghina Nabi, mencemooh Nabi, ya, bahkan menantang Nabi untuk menyegerakan adab itu atas mereka. Maka jangan kemudian kalian meminta Allah untuk menunda adab itu ketika adab itu memang benar sudah datang kepada mereka. Bukankah sebelum ini mereka ini minta supaya disegerakan itu adab? Ya. Afa bi'adzabina yasta'jilun. Terus kalau kita baca ayat berikutnya, ya, ayat 205, afara'aita immatta'nahum sinin. Ya. Akhbirni ya Muhammad. Ini saya baca tafsirannya langsung. Beritahu kepadaku ya Muhammad. Immatta'nahum sinina tawilah. Ya, kami sebelum ini sudah memberikan semacam kenikmatan kepada mereka, nikmat hidup. Ya, puluhan tahun kami berikan kenikmatan itu kepada mereka. Ma'a ufuris sihha wa ragdil 'aish. Nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sehat, kemudian nikmat apalagi raqtul 'aish itu apa? Sejahtera, mapan, ya. Bukankah sebelum ini semua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada mereka? Ya. Kan ada hadis Nabi kan gitu kan, jangan sampai kita ini apa? Mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, nikmat Allah itu ya nikmat umur, ya, nikmat sehat, nikmat sejahtera, materi. Ini kan sudah Allah Subhanahu wa taala beri semua kepada kita ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau nikmat-nikmat ini tidak kemudian kita gunakan untuk beriman kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan amal soleh, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah kemudian mengazab kita, dan jangan kemudian setelah itu kita minta supaya diberi tambahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diundur barang sebentar. Maka jangan kemudian salahkan Allah, kemudian kita mengatakan Allah ini tidak sayang kepada kita karena tidak mau memberikan kesempatan yang kedua kepada kita, kesempatan hidup. Sudah cukup lama Allah berikan ini kesempatan hidup untuk kita juga berpikir, ya, dalam hidup di dunia ini, dan sudah banyak nikmat dunia, materi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Afara'aita in matta'nahum sinin. Nah, ini yang dimaksud dengan firman Allah ini di ayat 205, afara'aita in matta'nahum sinin. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka apa yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka, yakni azab Allah. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un ma yanfa'uhum hina idin. Ketika azab itu datang tidaklah bermanfaat untuk mereka, ya. Ma madha min tuli a'marihim. Umur
umur panjang sebelum ini, tibu ma'asyihim, kehidupan yang enak sebelum ini, ya, tidaklah memberikan manfaat kepada mereka, ya, dan tidak mungkin bisa untuk meringankan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa meringankan itu ya Bapak Ibu sekalian, dan yang bisa menyelamatkan itu Bapak Ibu sekalian lagi-lagi iman dan amal soleh. Kalau kita menjadi bagian dari hamba Allah yang beriman, di samping amal soleh kita, amal soleh saudara-saudara kita yang beriman itu juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Paling tidak ketika mereka mendoakan kita, itu bisa meringankan doa-doa mereka itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan catatan kita ini menjadi bagian dari kelompoknya orang-orang yang beriman. Ya. Maka syafaat dalam artian bantuan dari sesama orang yang beriman itu dimungkinkan. Tapi dengan catatan kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ada hadis ya Bapak Ibu sekalian, hadis yang idza matal insan itu, ya, hadis Rasul, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin, itu ya, itu kan ya, manusia meninggal maka putus semuanya, ya, kecuali 3 perkara. Ya, apa 3 perkara itu? Ya, ya, sedekah jariyah, salah satunya itu sedekah jariyah kita. Terus kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat, ya. Terus anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu diantaranya. Maka tapi dengan catatan kitanya itu bagian dari orang yang beriman. Itu yang saya maksud tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf, sesoleh apapun anak kita, kalau kitanya bukan bagian dari orang yang beriman, doanya itu nggak nyampe. Kan itu bacalah kisah Nabi Ibrahim ketika dia mau mendoakan bapaknya malah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa sedekah, bahasa orang Islamnya itu sedekah, mungkin istilahnya itu bantuan sosial lah, mungkin istilah di luar sana. Orang non muslim ya berikan bantuan sosial, ya bermanfaat, tapi kebermanfaatannya itu berakhir di alam dunia ini ketika dia masih hidup. Ya bermanfaat, dia dianggap orang baik, kemudian dia tidak dizolimi oleh orang sekitarnya karena dia mau berbagi dengan orang sekitarnya, nggak pelit, ya kan, tidak ditakalin, ya, tidak dinakalin oleh orang-orang sekitarnya. Itu kan bagian dari manfaat atas kebaikan dia dengan sesama manusia. Bahkan mungkin dia di dunia ini dikasih semacam penghargaan, tapi penghargaan itu sifatnya duniawi, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak ada iman, ya sudah, berakhir dengan kehidupan dunia ini. Tapi kalau dia ketika sedekah itu dibarengi dengan keimanan, itu masih akan mengalir itu ganjarannya. Sama seperti halnya ilmu ini, orang dia ngajar, ya, berbagi ilmu pengetahuan, tapi tidak ada keimanan dalam dirinya, ya hanya memberikan manfaat kepada dia di dunia. Ya, tapi kalau dia berbagi ilmu, ya, lillahi ta'ala, kemudian dia niatkan memang ya untuk berbagi dengan sesama, mudah-mudahan ilmu itu yang akan terus mengalir ganjarannya, ya Bapak Ibu sekalian, ya.
Nah, itu dalam hadis itu kan, ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu, ya sedekah jariyah juga ya, tapi dengan catatan itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan terus walaupun sudah meninggalkan hidup di dunia ya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun, ayat 208. Tidaklah kami membinasakan satu negeri melainkan ya bagi negeri itu pemberi peringatan. Artinya apa? Sudah diingatkan berulang-ulang penduduk negeri itu. Ya. Artinya sudah tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengelak ketika Allah mengadab mereka. Ya Allah, kamu belum mengutus kepada kami pemberi peringatan, kenapa engkau adab kami? Maka itu enggak. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dzikra sebagai peringatan, ya, pelajaran. Wa ma kunna zalimin. Allah tegaskan bahwasanya sekali-kali kami ini tidaklah bersikap zalim ketika kami ini mengadab. Ya, jelas di sini ya, sebagaimana Allah firmankan di ayat yang lain itu, innallaha la yadlimun nasa syai'an, sekecil pun Allah ini tidaklah mendolimi ciptaannya, termasuk kita ini manusia. Jadi kalau orang diazab di dunia, apalagi nanti di hari akhirat, karena memang sudah berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi bukan karena dia melakukan kejahatan, bukan, tetapi karena sudah menumpuknya kejahatan, seringnya kejahatan dilakukan oleh orang itu, ya, sebutlah karena Allah pun sudah muak melihat dia kerap melakukan kejahatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengadabnya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin.